Sekarang saya coba untuk penerbangan kedua ya, dari Gerbang Merapi ke Puncak Merapi. Alhamdulillah ini masih cerah teman-teman ya. Oke, saya persiapan dulu. Masih tetap saya ditemani dengan Om pilot Panpan. Oke, baterai 4,16, sinyal aman, GPS 11. Kalibrasi dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Arming. Take off. Kita orientasi dulu. GPS. Oke, aman. Panah aman. Langsung gas ke depan menuju ke puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa kembali bersama saya di channel Alamku. Kalau tadi suara yang ada di awal itu adalah suara real time teman-teman. Suara di saat saya menerbangkan drone ya. Sedangkan ini adalah suara dubbing, hanya untuk lebih detail aja teman-teman ya. Ini saya sedang melintas ya di atas Banker Kali Adem ya, dimana sudah saya jelaskan di video pertama ya bahwa bunker ini dibangun dengan tujuan melindungi masyarakat sekitar dari terjangan awan panas di saat Merapi erupsi besar gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah penerbangan kedua saya tanggal 2 Januari kemarin teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya sampaikan selamat datang dan salam kenal ya. Dan semoga sajian video ini bisa sedikit menghibur teman-teman sekalian. Saya juga berharap mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk mensupport channel saya ini ya. Seperti yang sedang kita lihat ini adalah saya sedang melintas di atas hutan-hutan ya. Hutan-hutan yang sangat lebat ini saya lihat, dan hutan-hutan ini terkesan bentuknya seperti jengger ayam teman-teman ya. Jadi ada banyak lembah di sini sehingga terkesan membentuk garis-garis begitu ya. Oke teman-teman, karena saya belum mengenal Medan, jadi saya harus hati-hati teman-teman ya dalam penerbangan kali ini. Dan saya bersyukur karena saya masih ditemani oleh Om pilot tampan dan pemberani seperti yang ada di video lingkaran ini ya teman-teman ya, sebelah kanan bawah ini. Oke teman-teman, ini saya masih melintas di atas hutan-hutan ya, dan sengaja pada penerbangan yang kedua ini saya mengambil rute dari sebelah kanan ya. Kalau dari sini itu sebelah kanan, sedangkan pada saat saya terbang pertama tadi saya mengambil rute itu di tengah-tengah, jadi lurus dengan jalur guguran teman-teman. Kalau yang sekarang ini saya mengambil rute agak ke kanan, dan seperti yang teman-teman lihat ya, sekarang posisi drone tepat berada satu garis dengan rekahan Gunung Merapi ya teman-teman. Dan pada penerbangan saya yang kedua ini saya masih belum berani teman-teman untuk terbang rendah ya, mepet ke pepohonan ini, karena jujur aja saya masih belum kenal betul dengan medan yang dari sini ya, dari Gerbang Merapi ini ya. Sementara untuk kondisi angin teman-teman agak lumayan bersahabat sih, tidak terlalu kencang ya.
jadi menambah kestabilan terbangnya drone saya. Dan seperti yang teman-teman lihat pada indikator yang berada di sebelah kiri itu ya, di sana terpantau kecepatan dari drone saya kisaran 60 km per jam teman-teman ya. Sedangkan untuk baterai di posisi 3,56 volt. Ini saya sudah mau mencapai puncak ya. Namun saya tetap agak tinggi terbangnya. Dan alhamdulillah ya, ini cuacanya masih cerah teman-teman. Di saat penerbangan pertama juga seperti ini. Dan alhamdulillah pada penerbangan yang kedua ini masih dalam kondisi cerah sekali teman-teman. Sehingga nampak jelas ya apa yang kita shoot ini. Oke, ini saya ngambil dari posisi sebelah kanan ya, sebelah kanan puncak kalau dari sini, dari arah drone ya. Oke, saya coba untuk terbang tinggi dan saya coba untuk melihat kawahnya dari ketinggian juga dari kejauhannya. Karena biar teman-teman juga tahu, terutama saya ya, biar tahu bahwa oh begitu bentuk dari kawah Gunung Merapi di saat ini ya. Kenapa saya bilang saat ini? Karena sewaktu-waktu bisa berubah teman-teman, karena Merapi ini selalu terjadi guguran ya. Begitu teman-teman. Oke, saya naikkan dulu drone-nya. Subhanallah teman-teman ya, ini begitu indahnya. Di belakang Gunung Merapi ini ada beberapa gunung teman-teman ya. Jadi yang pas di belakang itu adalah kalau tidak salah Gunung Merbabu teman-teman ya. Kemudian yang jauh di sana itu mungkin ya, mungkin itu gunung apa namanya, Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro teman-teman. Saya minta maaf kalau saya salah karena ini masih menebak aja sih. Oke, ini adalah view Gunung Merapi dari ketinggian ya teman-teman ya. Jadi saya putar-putar dulu drone-nya. Oke, saya putar-putar dulu. Kembali lagi ke arah semula ya, yaitu ke arah kawah Gunung Merapi. Seperti yang kita lihat teman-teman ya. Jadi Gunung Merapi ini apa namanya, fisiknya itu seakan-akan terbelah teman-teman ya. Jadi ada semacam rekahan gitu ya. Itu jelas kalau kita terbang dari Gerbang Merapi ataupun dari Bukit Kelangun teman-teman ya. Saya informasikan bahwa jarak dari tempat saya take off sampai ke puncak Gunung Merapi itu kisaran 4,6-4,7 km. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk terbang lebih rendah ya. Nah, saya pantau dulu untuk rekahan Gunung Merapi ini ya teman-teman. Dari agak jauh dulu, kemudian secara perlahan saya akan coba mendekati puncaknya atau rekahannya tersebut ya. Dan ternyata di sini anginnya cukup kencang teman-teman ya. Ini terpantau drone saya agak susah untuk dikendalikan.
begitu anggunnya ya teman-teman ya Gunung Merapi ini. Namun seperti yang kita lihat tadi ya, di balik ganasnya Gunung Merapi, ternyata kalau di saat cerah seperti ini, kemudian kita zoom dari atas, itu sangat mempesona sekali teman-teman ya. Oke, saya berusaha untuk lebih rendah agar lebih kelihatan detailnya teman-teman ya, bebatuan yang ada di bawah ini ya. Oke, saya putar. Ini saya lagi menuruni rekahan tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya bergeser ke kiri ya, ke sebelah kiri, di mana sebelah kiri ini adalah jalur guguran teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah ada jalur guguran teman-teman. Jadi kalau ada guguran itu jalurnya di sini gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, itu di situ adalah jalur guguran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan di penerbangan yang kedua ini saya mendapati guguran juga teman-teman ya. Namun guguran yang relatif kecil aja, jangan besar apalagi sampai ke perkampungan. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aman-aman saja. Oke, saya menanjak naik ini pelan-pelan sambil terbang rendah teman-teman ya. Kalau tadi saya terbang tinggi, sekarang saatnya saya terbang rendah. Di sini teman-teman ya, tempat jalur guguran. Oke, saya berusaha nanjak di sini. Baterai 3,3, 3,4 naik turun teman-teman ya. Ini di kecepatan 16 atau 17 km per jam. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ya. Jadi indikator untuk speednya itu ada di nomor 2 dari atas ya teman-teman ya. Di sebelah kiri bawah ini nomor 2 dari atas itu adalah speednya, speed drone-nya ya. Oke teman-teman, saya masih menyusuri bebatuan ini ya. Saya usahakan terbang rendah. Kalau sudah di puncak seperti ini, terbang rendah itu tidak masalah teman-teman ya. Tidak masalah artinya sinyalnya tidak terhalang oleh apapun. Tapi kalau masih di hutan-hutan itu, saya khawatirnya ada kontur yang menonjol sehingga sinyalnya terhalang, sehingga akan mengganggu pada kestabilan sinyal drone ini teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu ada guguran kecil-kecil ya tapi ya. Kita pantau dulu di sini ya. Oke, mudah-mudahan penerbangan ini diberi kelancaran, keselamatan, dan tentunya mendapatkan footage yang indah yang bisa kita nikmati ya teman-teman ya. Tentunya yang bisa bermanfaat juga. Flight time sudah 13 menit 54 detik teman-teman. Dan untuk kondisi baterai 3,35 volt ya. Oke teman-teman, saya masih stay di sini ya, karena informasinya seperti yang disampaikan
oleh Om Pilot Tampan dan Pemberani. Di depan ini adalah pusat dari kuburannya ya, pusat dari kuburannya. Saya terus pantau di sini, apakah nantinya ada guguran. Kita sama-sama menunggu ya teman-teman ya. Oke, sampai detik ini belum ada ya. Saya terus merangkak naik pelan-pelan di kecepatan 45, turun ke 4 km per jam ya. Jadi sangat pelan sekali. Dan flight time ini sudah 15 menit ke teman-teman ya. 15 menit flight time itu yang kedip-kedip itu teman-teman ya. Oke, saya pas di depannya pusat guguran teman-teman. Pusat guguran artinya itu yang sering terjadi guguran itu dari sini ya. Dari depan kita ini ya. Saya terus mencoba untuk lebih dekat dengan bebatuan di depan ini teman-teman, agar lebih jelas, lebih detail ya untuk teksturnya bagaimana. Itu kayaknya ada guguran di sebelah kanan teman-teman, kita datangi ya. Cukup besar kayaknya. Oke, kita pantau ya, kita ikuti. Nah itu pecah kalau sudah sampai di bawah, biasanya pecah teman-teman, dan itu tadi pecah ya. Nah itu pecah juga. Oke teman-teman, saya putar arah dan kita coba lihat sama-sama ya asap dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh batu-batu yang berguguran tadi teman-teman ya. Jadi ini ternyata banyak juga guguran batu yang relatif kecil ya. Ya seperti yang kita lihat di bawah ini, itu dia sangat kencang sekali kelihatannya ya. Saya tunggu di sini dulu, saya pantau dulu dari sini. Tapi ini baterai sudah menunjukkan di 3,28 teman-teman. Ini saya harus waspada ya, artinya jangan sampai saya terlena melihat guguran, tetapi di satu sisi baterainya saya tidak perhatikan sehingga berakibat kehabisan baterai dan akibatnya drone-nya jatuh teman-teman. Jadi saya harus betul-betul memperhitungkan ya. Itu lumayan banyak ini gugurannya. Jadi betul yang saya katakan tadi teman-teman ya. Di satu sisi Gunung Merapi ini adalah gunung yang megah, yang agung, yang gagah, bahkan yang ganas, tapi di balik itu juga tersimpan keindahan yang mempesona di saat cuaca cerah, kemudian kita pandang dari agak kejauhan ya. Itu betul-betul indah teman-teman ya. Ini kita masih melihat guguran ya. Dan saya harus kembali teman-teman ya. Ini baterai sudah 3,1 ini. Kalau dipaksakan di sini terus nanti kehabisan baterai ya teman-teman ya. Oke, saya kembali ke home point, ke titik di mana saya tadi take off ya. Ini wajib saya kembali, ini baterai sudah di 300 volt ya. Dan mudah-mudahan cukup sampai di home point. Oh iya teman-teman, kalau tidak keberatan ya teman-teman ya, saya mohon disupport channel ini
agar saya bisa lebih bersemangat dalam mengambil video, terutama video puncak gunung teman-teman. Tentunya nanti ke puncak gunung-gunung yang lain juga ya. Jadi saya mohon teman-teman dengan ikhlas mau mensupport saya dengan cara mensubscribe, juga like, juga share teman-teman ya. Oke, saya terus meluncur ke bawah teman-teman ya. Ini kecepatannya sampai 100 km per jam teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi nomor 2 dari atas itu adalah speed drone-nya teman-teman. Ini flight time sudah 20 menit 13 detik. Baterai sudah kadang-kadang sudah di bawah 3 teman-teman. Jadi sudah mencapai titik kritis. Titik kritisnya biasanya di 2,5 teman-teman ya. Mudah-mudahan drone-nya selamat sampai di tempat saya take off tadi. Oke teman-teman, ini saya sudah mendekati bunker Kali Adem ya. Namun saya akan terus saja meluncur karena saya khawatir baterainya tidak mencukupi sampai di tempat landing. Oke, saya sedang menuju ke home point. Ini ada akses jalan dari Gerbang Merapi ke Kali Adem teman-teman ya. Flight time 21.35, baterai di 2,9. Ini sudah di depan kita teman-teman ya, home point-nya, dan saya saatnya mencari area untuk landingnya teman-teman. Alhamdulillah kalau sudah sampai di sini saya anggap sudah aman teman-teman ya, sudah lega dada ini. Oke, baterai 2,8. Saya agak terlena tadi di atas teman-teman, harusnya 3,2 turun saya. Oke, saya cari tempat landing teman-teman ya. Dan di depan ini adalah dimana saya duduk sambil pegang remote. Nah, oke teman-teman, kita tunggu ya landingnya ya. Oke, sebentar lagi kelihatan ini. Oke, sudah landing teman-teman ya.